Oke, baik, karena kita sudah mengeksplorasi semua permasalahan kamu, kita akan masuk ke tahap intervensi atau pembinaan. Di tahap ini, kita akan mencoba memahami perasaan kamu lebih dalam, mencari langkah-langkah untuk membuat kamu jadi lebih semangat lagi. Oke, siap ya, kita mulai. Oke, kamu tahu nggak? Dulu ibu pernah punya klien seperti kamu, kelas 12, di mana orang tuanya itu sibuk banget kerja, jarang di rumah, dan akhirnya motivasi belajarnya jadi rendah. Tapi dia benar-benar berani ngomong, aku kangen ngobrol. Jadi awalnya emang terasa kaku, tapi lama-lama mereka jadi sering makan bareng, dan akhirnya motivasi belajarnya naik lagi. Oh, jadi bisa ya Bu, hanya dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Iya, bener banget. Kadang hal-hal kecil itu membawa ke hasil yang lebih baik. Kalau Ibu sendiri, apakah Ibu pernah punya pengalaman seperti yang saya alami? Nah, ibu juga pernah ngalamin itu, di mana orang tua saya itu sibuk banget. Saya ngerasa sendirian di rumah. Tapi karena saya udah berani ngomong kepada orang tua saya ceritain apa yang saya alami. Orang tua saya minta maaf karena mengabaikan saya. Kadang hal apa yang kita tidak kasih orang tua itu membuat mereka tidak tahu apa yang kita alami saat itu. Iya Bu sih, kadang saya juga kayak takut ngomong karena takut dibilang manja lah sama orang tua. Itu wajar Nurul, tapi dengan cara yang lebih baik kadang kamu bisa didengar. Oke, ibu mau bilang ibu bangga banget sama kamu karena kamu udah berani datang ke sini dan cerita kepada ibu dan terbuka kepada ibu. Kamu udah mikir bagaimana perasaan kamu itu penting. Ini adalah langkah awal untuk memulai kebaikan. Kamu juga harus berpikir bahwa apa yang kamu lakukan ini sangat baik untuk kedepannya. Makasih Bu, saya juga udah kayak ngerasa lega sama dikuat sedikit. Itu bagus. Ingat, apa yang dimulai dari hal kecil itu akan membawa kebaikan yang lebih besar ke depannya. Oke, sekarang kita akan mencoba salah satu teknik yang berbeda dari biasanya, itu namanya adalah kursi kosong. Tujuannya bukan untuk membuat kamu merasa sedih, tapi untuk membantu kamu agar mengungkapkan perasaan yang selama ini kamu simpan, supaya kamu bisa merasa lebih lega dan memahami apa sih yang kamu butuhkan. Oke, kita akan mulai teknik kursi kosongnya. Saya ambil dulu ya. Oke, ini adalah kursi kosong. Teknik kursi kosong di sini kamu akan menganggap kedua orang tua kamu sedang berada di sini, seolah-olah kamu sedang berhadapan dengan kedua orang tua kamu atau salah satu orang tua kamu. Kamu akan bercerita tentang apa yang kamu alami, yang kamu simpan selama ini kepada orang tua kamu. Oke, Nurul. Jadi kamu ingin mengajak siapa untuk berbicara di sini? Ayah dan Ibu. Oke. Sekarang kamu
berpikir kamu fokus pada kursi menganggap bahwa kedua orang tua kamu sedang duduk di sini. Dan kamu coba berbicara dengan kamu. Ayah, ibu, aku kangen banget. Aku tahu ayah sama ibu sibuk kerja buat aku dan juga buat keluarga. Tapi aku juga pengen ayah sama ibu itu punya waktu untuk aku. Sedikit aja. Ngelihat keadaan rumah kalau pulang sekolah tuh rasanya kayak sepi banget ya. Nggak ada yang nanyain kayak gimana sekolahnya hari ini, gimana harinya hari ini. Kayak mau ngomong cerita tentang nilai, teman, apa yang terjadi di luar itu nggak ada. Saya merasa kayak sendirian, Bu. Oke, jadi kamu merasa sendirian ya, nggak didengar oleh kedua orang tua kamu. Iya, Bu. Saya capek banget. Kamu boleh lanjut ceritakan semua yang kamu belum sampaikan kepada orang tua kamu. Jangan dipendam. Ayah, ibu, aku tuh nggak punya. Ayah, ibu, aku tuh nggak butuh banyak uang. Aku tuh hanya butuh ayah sama ibu itu ada. Kalian pikir dengan memberi apapun yang aku mau itu udah membuat aku ngerasa cukup. Aku tuh cuma pengen ayah sama ibu tuh punya banyak waktu sama aku. Ada waktu buat nonton bareng, makan bareng, seperti yang kita lakuin waktu aku masih SD dulu. Ayah sama ibu itu nggak tahu gimana rasanya jadi aku. Kalian tuh nggak tahu gimana rasanya pulang ke rumah yang di dalamnya tuh nggak ada siapa-siapa. Aku makan sendirian, nonton sendirian, tidur sendirian. Aku tuh pengen ayah sama ibu tuh ngeliat aku. Ayah sama ibu tuh nggak tahu gimana rasanya pulang ke rumah yang nggak ada siapa-siapa. Aku tuh makan sendirian, nonton sendirian, belajar sendirian, dan juga tidur sendirian. Aku tuh pengen ayah dan ibu itu punya banyak waktu, aku tuh pengen ibu sama ayah tuh ngeliat aku. Oke, sekarang coba pindah ke kursi kosong. Bayangkan kamu menjadi kedua orang tua kamu. Dengarkan ucapan perkataan kamu tadi sebagai kedua orang tua kamu. Nak, maaf ya, ayah dan ibu gak sadar kalau kamu selama ini ngerasa kesepian. Ayah dan ibu gak bermaksud buat kamu ngerasa sendirian. Kami salah. Ayah dan ibu terlalu sibuk kerja dan kami lupa kamu butuh dan perhatian. Ibu dan ayah sayang banget sama kamu. Ibu dan ayah tuh pengen kamu punya masa depan yang baik. Oke, sekarang
kembali ke posisi kamu. Oke, Nurul, gimana perasaannya setelah berbicara kepada orang tua kamu? Rasanya lega banget Bu, kayak beneran ngomong sama ayah dan ibu saya. Mungkin nanti saya mau coba ngomong sama mereka. Curhat di temenmu. Oke, itu bagus sekali Nurul. Kamu sudah berani menghadapi perasaan dan membayangkan dengan itu. Kadang proses ini membantu kita memahami bahwa ada cinta di balik kesibukan mereka. Oke, sekarang setelah kamu lebih memahami perasaan kamu, kita coba merumuskan tujuan yang ingin kamu capai setelah ini. Kalau kamu pikir apa yang ingin kamu perbaiki atau capai setelah sesi ini, kamu bisa menulisnya sini atasnya. Ini Bu, di sini tujuan saya pengen semangat belajar lagi. Terus saya pengen bisa jujur dan ngomong langsung sama kedua orang tua saya. Terus tanpa takut dibilang manja atau apapun itu. Terus saya juga pengen punya temen yang benar-benar tulus, bukan hanya memanfaatin saya Bu. Bagus banget Nurul. Jadi kalau ibu dapat simpulkan terkait tujuan umum kamu adalah menumbuhkan kembali motivasi belajar dan rasa percaya diri. Dan untuk tujuan khususnya kamu ingin memperbaiki komunikasi dengan orang tua kamu dan memilih pertemanan yang sehat dan benar-benar mendukung kamu. Apakah begitu? Iya Bu, saya pengen mulai dari situ. Oke, sekarang coba kamu pikirkan selain dukungan orang tua atau teman, hal apa yang biasa kamu lakukan saat kamu merasa tenang, semangat, atau termotivasi? Seperti yang saya sudah bilang tadi, seperti yang saya sudah ceritakan tadi Bu, kalau saya tuh suka banget main piano. Kalau main piano tuh rasanya kayak tenang aja. Oke, bagus banget. Musik bisa jadi cara kamu untuk menenangkan diri kamu. Kalau kamu lagi ngerasa sedih atau kesepian, coba mainkan alat musik kesukaan kamu. Itu bisa bantu kamu tetap positif, tetap harus menekankan perasaan kamu. Iya Bu, saya nggak kepikiran itu sebelumnya, dan mungkin saya akan mulai coba. Oke, jadi hari ini kita sudah banyak melakukan eksplorasi masalah dan lain-lainnya. Yaitu yang pertama, kamu udah berani mengungkapkan perasaan yang selama ini kamu pendam terhadap orang tua lewat latihan kursi kosong. Yang kedua, kamu menyadari bahwa mereka mungkin peduli, tapi dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, kamu punya rencana untuk memperbaiki komunikasi. Yang keempat,
kamu juga menemukan cara positif untuk menenangkan diri lewat musik. Kamu sudah melangkah jauh hari ini, Nurul. Terima kasih Bu. Rasanya lega banget udah setelah ngomong semuanya. Oke, Ibu juga bangga sama kamu, Nurul. Ini awal yang bagus buat perubahan baru kamu. Oke, sekarang kita buat sedikit kesepakatan atau kontrak ya. Untuk kontrak perilaku, minggu ini kamu akan mencoba mulai berkomunikasi ringan dengan kedua orang tua kamu, misalnya ngobrol santai atau sekedar tanya kabar. Dan kamu akan berusaha menjaga semangat belajar kamu. Sedangkan untuk kontrak waktu, kita akan bertemu lagi minggu depan hari yang sama buat melihat bagaimana perkembangannya. Gimana? Kamu setuju? Setuju Bu. Saya akan lakuin itu. Oke, bagus Nurul. Ibu percaya kamu bisa. Langkah kecil ini penting banget buat proses perubahan kamu. Terima kasih karena hari ini kamu sudah terbuka dan berani menghadapi perasaan kamu. Terima kasih juga Bu. Sekarang saya merasa jadi lebih baik lagi. Oke, sama-sama Nurul.